Dadah. Mana ya teman kakak? Matahari biasa temannya mana ya? Ada awan. Biasa yang nemenin matahari di langit. Sebelumnya, ini kakak siapa ini? Saya baru, Kak. Baru. Ada yang kenal nggak? Adik-adik kenal nggak? Cuma bisa ngelihat matanya doang nih. Betul. Oh, ini pasti kenal Kak Caca. Ini Kak Evian. Ini siapa? Saya biasanya terkenal kok, Kak. Kak Awan. Koki. Salah. Apa? Siapa adik-adik namanya? Kenal nggak? Ini sih Awan. Iya. Tapi namanya Kak Dede. Kak Dede. Kakak Betania. Betania. Iya. Kebaktian berapa, Kak? Kebaktian 1. Kebaktian 1. Masih inget nggak nih adik-adiknya? Harusnya masih. Harusnya masih. Kita sapa dulu, Kak. Oh, iya, adik-adik boleh. yang di rumah. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Kita mau ngapain, Kak, di sini? Udah pakai baju awan, matahari. Ya. Ini sudah ada. Sudah ada pemain musik, berarti Kita memuji Tuhan. memuji Tuhan. Iya dong. Kan Kak Dede baru pertama kali nih. Harus semangat nyanyinya. Oke. Masih ingat nggak lagu yang baru ciptaan Kak Evian nih, Kak? Yang buat Natal ya? Iya, yang tepuk begini. Kak Dede betul, dulu betul. narinya seru banget loh itu. Betul. Yesus penolongku, Kak. Yesus penolongku. Adik-adiknya di rumah bangkit berdiri. Jangan lupa pakai gerakan. Ayo Betul. Kak Evian. Tuhan baik. Tuhan baik dalam hidupku, Dia selalu menolongku saat sedih, saat gembira, Dia selalu bersamaku. Tepuk tangan memujinya, berseru memanggilnya, Dia pasti mendengarkan. Dia Yesus. Tepuk tangan memujinya, berseru memanggilnya, Dia pasti mendengarkan. Dia Yesus, Dia Yesus penolongku. Sekali lagi, Tuhan baik. Tuhan baik dalam hidupku, Dia selalu menolongku. Saat sedih, saat gembira, saat sedih, saat gembira, Dia selalu bersamaku. Tepuk tangan memujinya, berseru memanggilnya, Dia pasti mendengarkan. Dia Yesus. Tepuk tangan memujinya, berseru memanggilnya, Dia pasti mendengarkan. Dia Yesus, Dia Yesus, Dia Yesus penolongku. Gimana Kak Dede? Semangat nggak? Kayaknya sih semangat, harusnya ya. Harusnya semangat. Apalagi mereka kan di rumah. Iya, Iya, harusnya semangat. semangat. Kak Dede udah capek belum? Udah lama nggak puji-pujian? Kayaknya. Mulai ngos-ngosan nih. Soalnya Kak, kendalanya kita pakai ini. Oh, tapi kan harus ini Kak. Demi kesehatan. Demi kesehatan, betul. Tapi sebelum kita lanjut puji-pujian, kita mau berdoa dulu Kak. Iya. Biar energinya terisi lagi. Terisi lagi. Kita mau bilang selamat pagi Bapak. Selamat
Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih karena hari ini, Tuhan sudah kumpulkan kami lagi untuk dapat kebaktian secara online. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar Tuhan, kami dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami selalu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, gimana Kak? Udah sudah ya, harusnya udah ya, udah semangat lagi ya Kak. Semangat lagi ya. Iya Udah betul. Ngos-ngosan lagi kan Kak? Lumayan lah. Lumayan. Nah adik-adik pasti udah siap. Udah mau ya, gerak-gerak udah. lagi, Kak. Sekarang kita mau ngapain lagi Kak? Nyanyi apa nih? Nyanyi yang ada jempol ya Kak. Oh, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Oke. Nanti nyambung sama firmannya nih Kak. Oh, sama firmannya hari ini? Iya. Boleh, kita boleh. mau mendengarkan keajaiban Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagunya dulu ya Kak. Betul, betul. Let's go Kak Evia. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib
ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Nah, udah puji-pujian Kak. Udah. Sekarang Tadi udah pujian, pujian, udah doa doa. pertama tadi ya. Iya. Sekarang kita mau Ngapain Kak? siap-siap yang tadi kakak bilang. Oh, mendengarkan keajaiban Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita nyanyi, terus Nyanyi, doa lagi ya. Doa dulu Kak. Iya betul. Kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Tuhan. Kita mau nyanyi Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. kita nyanyikan dari awal. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi
tutup matanya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin kami dalam puji-pujian. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau juga yang urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak, sekarang saatnya kita panggil Kak Michelle yang akan membawakan firman. Oh, Yuk, Kak Michelle udah siap ya, Kak? Udah siap, Kak. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Halo adik-adik, apa kabar semua? Kakak doakan kalian selalu sehat, yang terbaik pokoknya. Nah, kalian udah siap belum nih untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau kalian udah siap, berarti masih boleh ngomong nggak? Masih boleh ngobrol nggak? Masih boleh berisik? Udah nggak boleh ya. Jadi kunci mulutnya rapat-rapat, siapkan telinga kalian, fokus sama kakak aja. Ya. Terus minta Tuhan untuk memimpin kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Kakak mulai ya. Nah, kalian masih ingat nggak? Minggu lalu itu firmannya tentang apa? Nah, kalau ada yang lupa, kakak review sedikit nih. Ceritanya kan masih mengenai perjalanan Pak Yosua dan bangsa Israel. Waktu itu dari mulai awal-awal Pak Yosua dan bangsa Israel sudah mengalahkan apa aja yo? Pertama, dia menghancurkan tembok Yeriko. Terus kemudian Tuhan membantu mereka untuk mengalahkan bangsa Ai. Nah, terus yang minggu lalu yang terakhir mengenai apa? Ada bangsa Gibeon. Bangsa Gibeon waktu itu mereka sampai menipu Pak Yosua dan bangsa Israel. Karena mereka ketakutan kalau bangsa Israel akan mengalahkan dan menghancurkan mereka. Jadi mereka akhirnya pura-pura menjadi orang yang datang dari negeri yang jauh. Mereka datang, akhirnya mereka mengadakan perjanjian. Nah, akhirnya mereka menjadi hambanya bangsa Israel. Jadi mereka aman, tidak diganggu. Nah, kakak akan melanjutkan kisah tentang Pak Yosua dan bangsa Israel. Oke? Nah, setelah bangsa Gibeon sudah melakukan perjanjian, sekarang mereka tinggal di Gilgal dengan aman, mereka tidak takut. Nah, justru adik-adik, ada satu orang lagi yang ketakutan. Siapa ya? Nah, namanya adalah Raja Adoni-Zedek. Dia itu raja orang Amori. Kenapa dia ketakutan? Karena dia ngelihat waktu bangsa Israel dan Pak Yosua datang ke negeri Kanaan, mereka selalu menang melawan semua bangsa-bangsa di situ. Satu persatu dikalahkan. Karena ada Tuhan yang memimpin mereka. Karena ada Tuhan yang melindungi mereka. Nah, waktu Raja Adoni-Zedek mendengar, wah, kok bangsa Gibeon malah mengadakan perjanjian? Mereka malah minta perlindungan sama bangsa Israel. Wah, Raja Adoni-Zedek merasa marah adik-adik. Wah, Raja Adoni-Zedek menganggap bahwa bangsa Gibeon telah berkhianat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Raja Adoni-Zedek? Dia memanggil 4 raja orang Amori lainnya. Dikumpulkan. Hei, kita kumpulkan raja-raja lain. Kita harus bersatu. Mereka mau ngapain ya kira-kira? Akhirnya 5 raja orang Amori berkumpul, mereka bergabung, mereka membuat rencana. Apa itu rencananya? Mereka ingin menghancurkan bangsa Gibeon. Karena mereka menganggap bahwa bangsa Gibeon telah berkhianat. Seharusnya bangsa Gibeon kan ada di pihak kita dong. Kita harus melawan bangsa Israel. Sekarang mereka malah gabung sama bangsa Israel. Akhirnya mereka berencana untuk menghancurkan bangsa Gibeon. Nah, akhirnya Raja Adoni-Zedek memanggil raja-raja lainnya, ada 4 raja lainnya, jadi total ada 5 raja orang Amori. Kalian bayangin adik-adik. Kalau satu raja aja biasanya punya banyak pasukan kan?
Apalagi kalau sekarang ada 5. Ada 5 raja orang Amori, mereka bergabung. Kalian bayangin betapa besarnya jumlahnya si pasukan-pasukan orang Amori tersebut. Wah, akhirnya mereka menyiapkan pasukan yang kakak yakin pasti badannya gede-gede, terus hebat juga untuk berperang, yang paling hebat dalam memainkan pedang. Wah, akhirnya mereka bergabung, mereka ingin menyerang bangsa Gibeon. Nah, terus kita ke Gilgal nih. Kita ke Gilgal, kita lihat bangsa Gibeon. Mereka waktu itu lagi senang-senang karena kita tenang nih, kita nggak akan dikalahkan oleh bangsa Israel karena kita udah mengadakan perjanjian sama mereka. Terus waktu itu ada satu orang, dia ngeliat, bentar deh, kok itu ada pasukan yang datang tiba-tiba, pasukannya gede-gede semua badannya. Wah, mereka datang dengan jumlah yang banyak. Di kiri dilihat kayak gitu. Coba lihat lagi sebelah sini. Datang lagi di sebelah kanan. Ini pasukan siapa ya? Coba lihat lagi di belakang. Mereka ngelihat ke semua arah, ternyata ada pasukan orang Amori telah mengepung mereka. Wah, kalian tahu adik-adik apa yang terjadi setelah mereka dikepung? Mereka ketakutan. Waduh, gimana ini? Kita kok tiba-tiba diserang kiri, kanan, depan, belakang. Wah, ini pasti orang Amori ini. Kita akan dihancurkan sama orang Amori. Waduh, gimana ya? Mereka panik. Mereka bingung. Duh, kita mesti gimana ini? Tapi mereka ingat kan, kita kan udah mengadakan perjanjian sama bangsa Israel ya, sama Pak Yosua ya. Wah, kita harus minta perlindungan mereka. Kita harus minta perlindungan mereka agar kita dijaga. Ayo. Wah, akhirnya si orang Gibeon ini, dia ada satu orang, mereka menyelinap melewati perkemahannya pasukan orang Amori. Malam-malam dia diam-diam, dia keluar, dia menuju ke tempat si Pak Yosua dan bangsa Israel berada. Mereka harus minta bantuan. Nah, akhirnya orang itu pergi, sampailah mereka akhirnya di tempat Pak Yosua dan bangsa Israel. Terus dia bilang, Pak Yosua, aduh, Pak Yosua, tolong kami dong Pak Yosua. Loh, kenapa? Ada apa emangnya? Tolong kami Pak, kami dikepung sama orang Amori. Kami mau diserang, kami mau dikalahkan, kami mau dihancurkan. Wah, si Pak Yosua lihat, tapi kita kan bukan tugas kita untuk membantu orang Gibeon. Nah, tapi si Pak Yosua ingat waktu itu, dia waktu itu pernah ditipu sama orang Gibeon. Akhirnya setelah itu mereka mengadakan perjanjian. Yalah, karena memang sudah mengadakan perjanjian, akhirnya kita harus membantu dia deh. Akhirnya Pak Yosua dan bangsa Israel memutuskan untuk membantu orang-orang Gibeon untuk bisa menghadapi pasukan orang Amori yang jumlahnya begitu banyak karena gabungan dari lima raja. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Yosua? Tuhan berfirman sama Yosua. Yuk, kita baca firman Tuhan ya. Kita mau dengar apa sih yang Tuhan firmankan untuk Yosua agar bisa menghadapi orang Amori. Yuk, buka Alkitabnya adik-adik. Udah siap belum Alkitabnya? Kita buka di Yosua 10 ayat yang ke-8. Yosua 10 ayat yang ke-8. Udah buka semua? Kita baca bareng-bareng ya. Yosua 10 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Wah, Tuhan sudah berfirman kepada Yosua dan bangsa Israel. Tuhan memberi jaminan bahwa Yosua dan bangsa
Israel pasti dapat mengalahkan orang Amori. Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk dapat mengalahkan orang Amori. Yosua belum tahu, bangsa Israel belum tahu, tapi Yosua yakin. Karena Yosua dan bangsa Israel sudah mengetahui, mereka sudah melewati banyak kejadian bersama Tuhan, dari mulai menghancurkan tembok Yeriko, mengalahkan kota Ai. Jadi Yosua yakin, wah, Tuhan sudah berfirman seperti itu. Akhirnya Yosua dan bangsa Israel bersiap-siap. Mereka menyiapkan pasukan, mereka ingin membantu orang-orang Gibeon untuk menghadapi orang-orang Amori. Akhirnya mereka bersiap, malam-malam mereka udah siapkan pasukannya yang terbaik-terbaik juga. Mereka pakai baju mereka, pedang mereka, mereka sudah bersemangat dan karena mereka yakin Tuhan pasti membantu mereka. Nah, akhirnya sampailah Yosua dan bangsa Israel di Gilgal. Mereka sampai di sana, mereka ingin mengalahkan si orang Amori. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Perang pun dimulai antara orang-orang Amori dan bangsa Israel yang dipimpin oleh Pak Yosua. Pertempurannya berlangsung begitu sengit. Wah, kalian kalau yang pernah nonton film perang pasti ngelihat, bangsa orang-orang Amori pasukannya banyak juga kan? Dan orang Israel juga tidak kalah. Kira-kira menang nggak adik-adik ya? Kira-kira Tuhan membantu mereka apa enggak ya? Nah, akhirnya bangsa Israel, mereka terus berperang, mereka memukul mundur si orang-orang Amori itu. Nah, terus kemudian kalian tahu adik-adik, bantuan apa yang Tuhan berikan untuk Yosua dan bangsa Israel. Kakak tadi bilang kan, Tuhan memiliki berbagai macam cara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kita baca lagi ya, bantuan apa nih yang diberikan sama Tuhan. Yuk kita buka Alkitabnya lagi. Kita buka masih di Yosua 10. Yosua 10 ayat yang ke-11 ya. Kita baca bareng-bareng ya. Yosua 10 ayat yang ke-11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi pada saat lagi pertempuran berlangsung antara orang Amori dengan bangsa Israel, mereka udah mengalahkan banyak orang Amori dengan pedang. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan bantuan. Itu apa adik-adik tadi? Tuhan mengirimkan hujan batu. Pernah lihat nggak adik-adik hujan batu? Kakak juga belum pernah lihat. Memang Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan memiliki banyak cara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bayangin, mereka perang dibantu oleh Tuhan. Tuhan mengirimkan bisa ada hujan batu dari langit. Dan batu itu besar-besar dan hanya menyerang orang-orang Amori. Wah, luar biasa memang. Bantuan dari Tuhan. Kalau kalian bayangin, kita kalau misalkan ngelihat batu aja gitu, kalau kena timpuk, mungkin sakit kan pasti kan. Ini batu-batu gede dijatuhin sama Tuhan dari langit, jadi kayak hujan batu. Yang pasti orang-orang Amori pasti banyak yang tewas. Wah, akhirnya mereka semua pada lari, mereka semua pada kucar-kacir. Ada yang kabur ke kiri, ada yang kabur ke kanan, ada yang lari. Mana mereka semua tercerai-berai. Bahkan tadi di Alkitab juga disebutkan bahwa yang mati oleh batu itu lebih banyak daripada yang mati oleh pedang. Berarti memang ini sudah rencana Tuhan dan Tuhan ingin membantu bangsa Israel. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, akhirnya yang sisa-sisa mereka semua pada lari semua. Mereka pada lari, mereka kabur. Tapi terus dikejar sama bangsa Israel. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa Yosua dan bangsa Israel akan dapat mengalahkan orang Amori. Wah, mereka harus ditumpas. Nah, terus Yosua udah mulai ngeliat nih. Wah, perang ini berlangsung bisa sampai malam nih, bisa sampai gelap nih. Kalau sampai gelap,
kalau udah sampai malam hari, susah nggak untuk ngelihat orang-orang Amori? Susah kan? Karena mereka udah kabur, mereka ada yang lari ke lereng gunung, mereka bersembunyi. Wah, nanti susah nanti untuk dikalahkan. Nah, sedangkan Yosua lihat, bentar lagi udah mau sore, mataharinya bisa bentar lagi udah mau gelap. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Yosua? Kira-kira bantuan apa lagi yang Tuhan berikan untuk Yosua? Kita baca lagi ya. Yuk kita buka Alkitabnya lagi. Nah, ini salah satu bantuan Tuhan, bahwa Tuhan itu membantu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam membantu anak-anaknya. Kita buka di Yosua 10 ayat yang ke-12. Ini Yosua yang berbicara meminta kepada Tuhan. Yosua 10 ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. Wah, kalian baca adik-adik, Yosua meminta agar matahari untuk berhenti. Coba kira-kira, pernah nggak ya ada hal seperti itu terjadi? Kakak juga belum pernah ngeliat ada matahari berhenti, dia nggak bergerak. Berarti otomatis jam pun juga nggak bergerak. Nah, kira-kira dikabulin Tuhan nggak? Kira-kira Tuhan mampu nggak untuk mengabulkan permintaan Yosua? Tuhan mampu. Karena Tuhan itu luar biasa, Allah kita luar biasa. Dan dia sudah berjanji untuk membantu Yosua dan bangsa Israel. Tadi setelah hujan batu, kemudian Yosua berdoa sama Tuhan, meminta agar matahari berhenti tepat di atas Gibeon, di tempat perang itu berlangsung, dan benar terjadi adik-adik. Setelah Yosua berdoa seperti itu, Tuhan mengabulkan, dan benar, mataharinya itu nggak gerak sama sekali. Jadi dia tetap diam di sana. Jadi harinya tetap siang. Wah, kalian bayangin, orang-orang Amori udah berpikir, wah kalau kita bisa lari ini kabur ke gunung sampai gelap, kita bisa bersembunyi mungkin di gua, di lereng-lereng, kita pasti selamat nih dari orang Israel. Tapi ternyata mereka bingung, mereka nungguin, kok mataharinya kok terang mulu ya, kok siang mulu ya? Wah, rupanya itu pekerjaan Tuhan. Luar biasa memang Tuhan. Tuhan membantu Yosua dan bangsa Israel. Itu membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memiliki banyak cara untuk membantu anak-anaknya. Setelah dari hujan batu, habis itu matahari berhenti. Wah, si bangsa Gibeon, orang-orang Amori udah bingung. Waduh, gimana ini? Kok mataharinya nggak gerak-gerak, tetap siang mulu. Karena matahari sudah berhenti di tengah-tengah, akhirnya Yosua dan bangsa Israel dapat menumpas semua orang Amori. Kemudian yang tersisa adalah 5 raja itu tadi, termasuk si Raja Adonizedek dan 4 raja lainnya. Nah, tapi itu ceritanya untuk nanti. Kakak cerita sampai situ dulu. Nah, jadi Tuhan sudah berfirman sama Yosua, agar Yosua dan bangsa Israel dapat menumpas orang Amori yang jumlahnya begitu banyak. Dan tadi cara-cara Tuhan, kira-kira kepikiran nggak? Tidak terpikirkan sama sekali adik-adik. Cara Tuhan begitu banyak dan kita tidak pernah tahu. Pertama tadi, ada hujan batu. Kita belum pernah lihat hujan batu. Terus kemudian matahari bisa berhenti di tengah-tengah pertempuran mereka. Dan bulannya pun juga berhenti. Jadi semua tetap stay di tempatnya masing-masing. Waktunya tidak berjalan. Itu cara-cara Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Dan akhirnya Yosua dan bangsa Israel berhasil nggak untuk menumpas musuh mereka, yaitu orang Amori? Berhasil. Itu semua karena bantuan Tuhan. Tuhan memiliki banyak cara untuk membantu anak-anaknya. Nah,
sama seperti adik-adik juga, sama seperti kita semua. Kalau misalkan adik-adik, misalkan kalian yang lagi ujian di rumah nih, kalian kan belum pada masuk sekolah. Misalkan kalian ujian di rumah, aduh Kak, gimana nih, aku bingung, aku nggak bisa, soalnya susah-susah Kak. Aku belajar udah semalaman, aku nggak bisa Kak. Nah, kalian sama seperti Pak Yosua, kalian minta sama Tuhan, kalian berdoa sama Tuhan, agar Tuhan membantu kalian. Banyak cara untuk Tuhan membantu kalian. Kalian lihat, Tuhan pun bisa membantu Yosua untuk mengeluarkan hujan batu dan matahari tetap diam. Tuhan pasti bisa membantu adik-adik juga. Apalagi untuk membantu adik-adik agar bisa lolos dari ujian, dari ulangan-ulangan. Nah, yang penting kalian tetap harus belajar dan kalian berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti bantu. Terus kemudian, Kak, kalau misalkan aku sakit gimana Kak? Aku takut Kak, apalagi sekarang lagi masa-masa seperti ini Kak. Aku mulai pilek, aku mulai batuk. Nah, kalian jangan takut, kalian berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti bisa membantu kalian. Oke, firman Kakak sampai sini dulu. Semoga firman Kakak dapat menjadi berkat bagi kalian semua dan bertumbuh dalam hidup kalian. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita minta pimpinan Tuhan agar firman Tuhan itu dapat masuk ke dalam hati kalian. Oke, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa sama-sama ya. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar bahwa Engkau selalu memiliki cara-cara yang luar biasa untuk membantu kami. Bahwa bantuan Engkau tidak ada yang mustahil bagi hidup kami ya Tuhan. Engkau selalu memiliki cara yang terbaik untuk membantu dan menolong kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Tuhan yang pimpin dalam kehidupan kami, dan biarlah firman yang kami dengar dapat menjadi pedoman dalam hidup kami, dapat bertumbuh dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Tuhan juga yang lindungi dan Tuhan yang pimpin dalam kehidupan kami. Tuhan yang berikan kesehatan tubuh yang sempurna. Dan juga kami berdoa agar kami dapat segera untuk kembali ke sekolah minggu untuk memuji dan menyembah nama Engkau bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kamonika. Hari ini kakak akan membantu kalian untuk mengerjakan aktivitas. Sebelum mengerjakan aktivitas, mari untuk adik-adik kelas Galilea, Yudea, dan Betania, silakan dibuka buku catatannya dari sekolah dan kakak akan membantu adik-adik untuk mencatat firman hari ini. Silakan dicatat, tanggal hari ini adalah 22 November 2020. Untuk judul hari ini adalah Matahari Berhenti. Oke, untuk bahannya diambil dari Yosua 10. Oke, dan ayat emasnya untuk adik-adik kelas
Galilea, Yudea, dan Betania, silakan membuka Alkitabnya dan dibaca dari Alkitab masing-masing. Untuk kelas Yerusalem, silakan mengikuti Kak Monica. Ayat emas hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Kakak ulangi lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Isinya adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk memulai aktivitas hari ini. Hari ini kita akan membuat matahari. Seperti ini adik-adik, seperti firman yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, untuk mataharinya, lihat di bagian depan ada wajahnya. Ya, kalau adik-adik mempunyai mata-mataan plastik, adik-adik bisa menempelkannya untuk membentuk matanya. Nah, kemudian adik-adik juga bisa menggambar wajahnya menggunakan spidol berwarna merah atau hitam. Kemudian di bagian belakang adik-adik bisa menuliskan ayat emas untuk hari ini. Nah, sekarang Kak Monik akan mengajarkan adik-adik cara membuat aktivitasnya. Pertama, adik-adik perlu menyiapkan kertas origami berwarna kuning dan jingga. Untuk yang berwarna kuning diperlukan 2 dan warna jingga juga diperlukan 2. Nah, untuk kertas origami berwarna kuning, adik-adik perlu membuat kipas seperti ini. Ya, adik-adik kalau belum bisa membuatnya, bisa meminta bantuan dari mama dan papa. Kemudian kalau adik-adik sudah membuat kipasnya, adik-adik bisa melipatnya menjadi 2, seperti ini. Dan jangan lupa dilem di bagian tengahnya, seperti ini. Oke adik-adik, dan tadi Kak Monik sudah sampaikan kita membutuhkan 2 kertas kuning. Jadi kita akan membuat 2 kipas kuning. Jangan lupa nanti untuk disatukan menjadi 1. Ya, jadi nanti bentuknya akan mekar seperti ini adik-adik. Kemudian untuk kertas jingga, silakan adik-adik gunting berbentuk lingkaran. Karena yang satu untuk wajah, yang satu lagi untuk ayat hafalan. Seperti itu adik-adik. Nanti kalau sudah jadi bentuknya akan seperti ini. Selamat mencoba di rumah adik-adik. Kemudian kalau adik-adik sudah selesai, jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk memfotonya dan mempostingnya di Instagram. Kemudian di tag ke Tabernacle Family Junior dengan hashtag aktivitas TFJ. Oke adik-adik, selesai aktivitas kita untuk hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.